Halo semua, halo YouTube. Kali ini kita akan membahas gerak satelit dan hukum Kepler di kegiatan pembelajaran yang kedua. Tujuan pembelajaran. Setelah kegiatan pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat 1. Menentukan kecepatan orbit satelit pada ketinggian tertentu. 2. Memahami dan menganalisis gerak satelit, gerak planet dalam tata surya berdasarkan hukum Kepler dan hukum gravitasi Newton. Dan yang ketiga, menyimpulkan ulasan tentang hubungan antara kedudukan, kemampuan, dan kecepatan gerak satelit berdasarkan data dan informasi hasil eksplorasi dengan menerapkan hukum Kepler. Ya. Nah, di sini ada gambar bumi dan satelit ya. Jadi, satelit adalah benda-benda langit yang mengitari planet dengan ukuran yang lebih kecil dari planet tersebut. Satelit dibagi menjadi dua, satelit alamiah misalkan bulan dan satelit buatan misalkan satelit palapa. Pada satelit berlaku gaya sentripetal dan gaya gravitasi. Nah, ini ada satelit dan ini adalah satelit contoh dari satelit buatan. Gaya sentripetal disimbolkan Fs merupakan gaya yang bekerja pada benda yang bergerak melingkar dan arahnya selalu menuju ke pusat rotasi. Jadi kalau misalkan di sini ada bumi, kemudian ini ada satelit, maka gaya sentripetalnya itu gaya sentripetal satelitnya ini ke arah bumi, ke arah pusat bumi. Nah, kemudian F itu sama dengan M kali A. Maka Fs sama dengan M kali As. Nah, As itu adalah percepatan sentripetal. Sehingga gaya sentripetal dapat ditulis juga Fs sama dengan M Vs kuadrat per R. Untuk Vs itu adalah laju linear satelit meter per sekon, dan R adalah jarak antara kedua pusat dari bumi atau planet yang satuannya meter. Nah, perhatikan gambar ilustrasi gerak satelit. Jarak dari satelit ke pusat bumi itu R2 dan di sini jari-jari bumi adalah R. Nah, kita sudah tahu ya, jadi gaya sentripetal itu kan ke arah pusat bumi, sedangkan ada gaya tarik-menarik namanya gaya gravitasi. Maka Fs sama dengan gaya gravitasi. Nah, tadi sudah dilihat bahwa persamaannya Fs adalah Ms kali Vs kuadrat per R, sedangkan untuk gaya gravitasi adalah konstanta gravitasi G besar massa bumi kali massa satelit per R kuadrat. Oke. Nah, kemudian kita eliminasi yang sama Ms sama Ms. Kemudian kita dapat Fs kuadrat sama dengan G MB per R. Nah, Fs sama dengan akar G besar MB per R. Karena satelit bergerak selalu berada pada lintasan orbitnya, maka dapat disimpulkan bahwa ya, Fs sama dengan G MB per R kuadrat kalikan R. Nah, R dikalikan dengan R kuadrat ini kan jadinya per R ya. Jadi tetap sama dengan besarnya dengan atau persamaan yang di sini. Nah, kenapa diubah? Agar kita bisa memperoleh GMB per R kuadrat itu adalah percepatan gravitasi atau medan gravitasi G kecil. Nah, maka kita bisa sederhanakan Fs sama dengan akar G kecil atau percepatan gravitasi dikalikan dengan R, yaitu jarak antara benda atau satelit ke pusat planet atau bumi. Ya. Dari sini satelitnya ke pusat bumi, R-nya ya. Oke, lanjut. Kita lanjut ke contoh soal. Di sini ada contoh soal, diketahui jari-jari bumi R 6,4 kali 10 pangkat 6 meter dan percepatan gravitasi di permukaan bumi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Tentukanlah kecepatan linear satelit yang mengorbit bumi pada ketinggian R dari permukaan bumi. Ya, bisa dibayangkan. Jadi kita bahas
Ini gambarnya. Jadi satelitnya itu jaraknya R dari permukaan bumi. Ini satelit, ini permukaan bumi, jaraknya R. Sedangkan bumi itu punya jari-jari R juga. Maka satelit ke pusat bumi itu jaraknya 2R. Paham? Nah, di sini diketahui bahwa R1 sama dengan R sama dengan 6,4 kali 10 pangkat 6 meter. G 10 meter per sekon kuadrat. Sedangkan R2 sama dengan 2R. Tentukan kecepatan linear satelit FS saat mengorbit bumi pada ketinggian R kuadrat sama dengan 2R diukur dari pusat bumi. Untuk menentukan kecepatan linear satelit FS yang mengorbit pada ketinggian tertentu di atas permukaan bumi, kita harus menentukan kuat medan gravitasi G di daerah tersebut. Seperti yang dibahas pada contoh soal 3 sebelumnya, yang diperoleh GB per GS sama dengan RS per RB kuadrat. Ya, jadi GB itu adalah medan gravitasi bumi yang nilainya tadi 10. GS adalah medan gravitasi di satelit. RS adalah jarak satelitnya ke satelit ke pusat bumi, sedangkan RB adalah jarak atau jari-jari bumi, ya. Jadi kalian sudah bisa? Ya, jadi kemudian kita langsung masukkan RS tadi R2, sedangkan RB itu R1. Kemudian R2 itu tadi 2R dari satelit, ya, dari satelit ke pusat bumi itu R2R, sedangkan permukaan buminya tadi kita dapat R saja. Nah, ini kita coret R-nya, kita eliminasi. Jadi 2 kuadrat sama dengan 4. Ya, ini per 1 karena R bagi R itu 1, ya. Kemudian maka kita peroleh GS, ya. Percepatan di satelitnya tadi itu GS sama dengan GB per 4. Kita kalikan silang, ya kan? Nah, maka GS sama dengan GB-nya 10 meter per sekon kuadrat dibagi 4 sama dengan 5 per 2 meter per sekon. Jadi kuat medan gravitasi satelit yang dirasakan di titik R2 adalah 5,2 meter per sekon kuadrat. Oke, sampai sini jelas. Kemudian kita lanjut. Setelah diperoleh kuat medan gravitasi di titik R kuadrat, maka kita dapat menghitung kecepatan linear dalam ketika mengorbit bumi di ketinggian R2, yaitu, nah, kita pakai persamaan yang Fs sama dengan akar GS per R. GS-nya tadi 5 per 2, R-nya kita dapat 6,4 kali 10 pangkat 6, kemudian kita kalikan, kita dapat 16 kali 10 pangkat 6 di akar kuadrat, ya. Jadi 4, 10 pangkat 6 itu diakar jadi 10 pangkat 3, dikalikan jadinya 4000 meter per sekon. Jadi kecepatan linear satelit saat mengorbit mengelilingi bumi di titik 2R dari pusat bumi adalah 4000 meter per sekon. Tadi kita sudah belajar tentang gerak satelit, ya. Sekarang kita masuk ke hukum-hukum Kepler. Oke, hukum-hukum Kepler. Ya, are you ready? Nah, sebelum Newton, ada 3 astronom yang berperan besar mengubah pandangan kuno yang menganggap matahari, bulan, planet-planet, dan bintang-bintang berevolusi mengitari bumi, serta menganggap bumi adalah pusat tata surya. Jadi pandangan dulu itu menganggap bahwa bumi itu adalah pusat tata surya, yaitu geosentris, ya, pusat tata surya, ya. Nah, ketiga ilmuwan tersebut adalah Copernicus, Brahe, dan Kepler. Nah, ini ada Copernicus, Brahe, dan Kepler. Ini mereka mengubah pandangan tersebut bahwa bumi bukan pusat tata surya. Nah, lanjut. Brahe itu adalah gurunya Kepler, ya. Kepler adalah asistennya Brahe saat berusia 29 tahun. Ya, Kepler mempelajari data pengamatan yang dikumpulkan Brahe selama 30 tahun dan meyakini bahwa geometri dan matematika dapat digunakan untuk menjelaskan angka, jarak, dan gerak-gerak planet.
Nah, Kepler mempercayai bahwa matahari mengerjakan sebuah gaya pada planet-planet dan ia menempatkan matahari sebagai pusat sistem. Setelah data beberapa tahun menganalisis secara teliti data-data yang diperoleh dari Bahe, Kepler berhasil menemukan hukum-hukum yang menjelaskan gerak orbital dari setiap planet mengitari matahari. Berikut hukum-hukum Kepler ya. Yang pertama itu adalah sebuah planet bergerak pada lintasan elips mengitari matahari dengan matahari berada di salah satu fokus elips. Ini planet, ini mataharinya ya. Jadi bentuknya adalah elips. Itu hukum 1 Kepler. Hukum kedua Kepler itu adalah suatu garis khayal yang menghubungkan matahari dengan planet menyapu luas juring yang sama dalam selang waktu yang sama. Jadi kalau waktunya sama ya, ini luasnya sama ini, 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 seperti itu. Jadi A1 sama dengan A2 sama dengan A3. Itu hukum kedua Kepler. Sedangkan hukum ketiga Kepler yaitu hukum 1 dan 2 Kepler dipublikasikan pada tahun 1609 yang berdasarkan data-data pengamatan yang diperoleh Brahe. Kemudian Kepler mencari hubungan antara gerak planet-planet yang berbeda dan suatu penjelasan untuk menghitung gerak-gerak planet tersebut. Dan 10 tahun kemudian, 1619, Kepler berhasil mengemukakan hubungan tersebut dengan mengungkap bahwa pada hukum ketiga Kepler, yaitu perbandingan kuadrat periode terhadap pangkat 3 dari setengah sumbu panjang elips adalah sama untuk semua planet. Jadi periode itu sekali planet mengelilingi matahari itu kalau dibagi dengan jaraknya pangkat 3 itu konstan ya. Jadi konstan, tetap sama. Nah, kita langsung ke contoh soalnya untuk menerapkan hukum Kepler ya. Di sini ada jarak antara matahari dan Merkurius adalah 0,4 kali jarak rata-rata matahari dan bumi. Jika periode revolusi bumi adalah 1 tahun ya, jadi 1 kali bumi mengelilingi matahari itu 1 tahun ya. Tentukan periode revolusi Merkurius. Jadi kita mau menentukan 1 kali Merkurius mengelilingi matahari. Nah, maka diketahui RMM, jadi Merkurius, matahari 0,4 R matahari bumi. Nah, periodenya untuk matahari ke bumi, matahari bumi, jadi antara mengelilingi matahari itu bumi butuh 1 tahun. Nah, ditanya periode revolusi Merkurius mengelilingi matahari atau TMM. Nah, untuk pembahasannya kita menerapkan hukum ketiga Kepler ya. Diperoleh T kuadrat per R pangkat 3 sama dengan konstan. Nah, TMB kuadrat per RMB pangkat 3 sama dengan TMM kuadrat per RMM pangkat 3. Nah, tadi periode bumi itu 1 tahun ya, 1, tulis 1. Kemudian RMB pangkat 3 sama dengan TMM kuadrat per RMM pangkat 3 tadi adalah 0,4 RMB pangkat 3. Nah, kemudian kita ubah dulu. Jadi ini kita tulis lagi 1 per RMB pangkat 3 sama dengan TMM kuadrat per ini 0,4 kalau di pangkat 3 adalah 0,064 kali RMB pangkat 3. Jadi RMB pangkat 3 ini bisa dieliminasi. Nah, kita dapat bahwa TMM kuadrat sama dengan 0,064. Nah, kemudian diakar. Jadi kita dapat TMM sama dengan 0,253 tahun. Jadi periode revolusi, jadi 1 kali Merkurius mengelilingi matahari dibutuhkan waktu 0,25 tahun ya, sekitar 1/4 tahun ya, 1/4 tahun.
begitu. Jadi tidak 1 tahun, tapi seperempat tahun saja. Oke, semoga paham. Kita lanjut. Nah, terakhir adalah rangkuman. Satelit adalah benda-benda langit yang mengitari planet dengan ukuran yang lebih kecil dari planet tersebut. Satelit dibagi menjadi 2, yaitu alamiah dan buatan. Oke. Agar satelit bergerak pada orbitnya, maka berlaku hubungan antara gaya sentripetal dan gaya gravitasi. Gaya sentripetal merupakan gaya yang bekerja pada benda yang bergerak melingkar dan arahnya selalu menuju ke pusat rotasi. Ketika kecepatan linear pada gerak satelit yang mengorbit pada lintasan orbit tertentu dipengaruhi oleh jarak satelit ke pusat massa planet yang dijadikan pusat orbitnya. Disimbolkan R, dan kuat medan gravitasi yang dirasakan satelit pada titik orbit satelit. Disimbolkan G. Ya, jadi tadi kecepatan linear rumusnya apa? Akar G kalikan dengan R. Nah, yang keempat, terdapat 3 buah hukum Kepler yang membahas tentang gerak planet, yaitu hukum pertama Kepler, semua planet bergerak pada lintasan elips mengitari matahari dengan matahari berada di salah satu fokus elips. Hukum kedua Kepler, suatu garis khayal yang menghubungkan matahari dengan planet menyapu luas juring yang sama dalam selang waktu yang sama. Hukum ketiga Kepler, perbandingan kuadrat periode terhadap pangkat 3 dari setengah sumbu panjang elips adalah sama untuk semua planet. Jadi rumusnya untuk hukum ketiga Kepler ada T kuadrat per R pangkat 3 sama dengan konstan. Terakhir, hukum Newton tentang gravitasi memiliki keterkaitan yang erat dan mampu menjelaskan hukum-hukum Kepler tentang gerak planet yang telah lahir lebih dulu. Oke, terima kasih Anda telah menonton. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa.